guru kita, pengajar kita, Salukoro, Ustaz Haji Muhammad Iskandar, serta jemaah sekalian yang berdoa Allah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam hari ini kita bisa hadir di Masjid Al-Imam dalam rangka rutinitas kita di malam Kamis, dan pada kesempatan malam hari ini yang akan mengisi pemateri dalam guru kita Ustaz Muhammad Iskandar, karena guru kita dan rutin yang biasa mengisi pada minggu ketiga dan empat merupakan Ustaz Abdillah Baizul, saat ini sedang sakit. Saya mohon kepada jemaah sekalian mudah-mudahan beliau segera disehatkan kembali, diberi manfaat penyakitnya, dan akan bisa hadir dan diajar kita semua ini selanjutnya. Waktu kami persilakan kepada guru kita untuk mengisi pengajian pada malam hari ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'd. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan saat ini atas segala limpahan nikmat yang tidak bisa kita hitung. Setiap saat kita bisa rasakan. Salawat dan salam kita tidak lupa kita kirimkan untuk junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Biasanya pengajian rutin Rabu malam Kamis Masjid Nurul Iman itu kajian kitab, dan itu sudah berlangsung saya kira cukup lama. Namun karena narasumbernya berhalangan dalam ini kurang sehat, dan semoga Allah segera angkat penyakitnya sehingga beliau bisa kembali mengisi kajian rutin ini. Namun karena pada malam hari ini saya diminta untuk mengisi, dan tentu materinya tidak melanjutkan materi yang ada sebelumnya. Saya memang sering mengisi beberapa taklim di tempat yang lain, hanya memang temanya biasanya lebih kepada tema-tema tematik. Adapun kalau kajian kitab juga ada, cuma kalau kitab yang biasa kita pakai mau dikaji tidak boleh ada yang sandar karena materinya bukan tinggi tapi agak berat, sehingga kalau sandar hampir dapat dipastikan tidak bisa terserap. Jadi dalam Islam itu kan sangat luas ya. Jadi materi Islam itu sangat luas dan sangat beragam. Sampai kapanpun kita akan mengkaji dan membaca materi-materi Islam tidak akan pernah tuntas ya. Tidak akan pernah selesai. Nah, oleh karena itu saya kira taklim ini harus dihidupkan terus. Setidaknya dengan sekali seminggu ada info-info yang terbaru
yang berkaitan dengan pemahaman kita di dalam menjalankan ajaran agama kita. Saya kira pada kesempatan ini saya tidak mengambil satu tema khusus, ya. Saya ingin membahas yang ringan-ringan saja. Nanti di akhir dari pertemuan boleh sekiranya ada yang ingin bertanya, ya, nanti kita bisa diskusi berkaitan dengan hal-hal yang mungkin perlu ditanggapi atau direspon saat ini. Jamaah sekalian, perjalanan hidup manusia itu kan pada akhirnya akan berakhir, ya. Dan itu tidak bisa dibantah, ya, bahwa perjalanan kehidupan kita di dunia akan berakhir. Baik berakhirnya karena orang per orang, ataupun berakhirnya secara keseluruhan dengan datangnya hari kiamat, ya. Dan setelah kemudian selesai kehidupan dunia, maka akan kita tiba pada satu fase kehidupan yang kemudian lebih dikenal dengan secara umum istilah kita adalah alam akhirat, ya. Alam akhirat ada dua keadaan yang sangat berbeda. Di sana ada orang yang hidup dengan segala kesenangan di dalam surga, dan di sisi yang lain di saat yang sama ada orang yang hidup dengan segala kesulitan, ya, dengan segala penderitaan, karena mereka berada di dalam neraka. Problemnya adalah bagaimana kemudian ada orang yang di akhirat bisa bersenang-senang dalam surga, lalu kemudian ada orang yang hidup dengan segala penderitaan. Kalau kita ditanya pasti semua ingin masuk surga, ya. Tidak ada yang mau masuk neraka. Tetapi keinginan kita belum tentu menjadi jawaban, karena yang menentukan bukan kita, ya. Tapi ada hakim yang akan memutuskan siapa ya nanti yang akan hidup di dalam kesenangan dan siapa yang akan hidup di dalam kesulitan atau kesengsaraan. Oleh karena itu saya kira sebagai dasar untuk kita membahas lebih dalam hal ini, ayat yang paling sederhana yang kita semua pasti hafal adalah Al-Quran surah Az-Zalzalah, dari awal sampai ayat yang ke-8, khususnya 7 dan 8, itu bisa nanti kita jadikan dasar untuk membahas tentang perkara amal-amal yang bisa mengantarkan kita masuk surga, dan juga amal yang kemudian bisa menjadi penyebab seorang itu masuk neraka. Ayat ini semula berbicara tentang sesungguhnya hari kiamat, ya, kegoncangan yang dahsyat. Kemudian di akhirnya itu kemudian Allah berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara." Secara terjemahan bebas, siapa yang melaksanakan suatu kebaikan meskipun hanya seberat zarrah, maka pasti akan dibalas, ya. Sebaliknya siapa yang berbuat sebuah keburukan juga meskipun hanya dengan seberat zarrah juga pasti akan dibalas. Apa maknanya zarrah dan mengapa itu menjadi perumpamaan? Zarrah ini dalam istilah ilmiah yang dianggap paling mungkin untuk bisa mewakili maknanya sekarang itu dimaknai sebagai atom, ya. Atom dalam ilmu eksakta dikenal sebagai partikel yang terkecil. Jadi misalnya ada apel dibelah, belahnya dibelah lagi, dibelah sampai sudah nggak bisa dibelah lagi. Dengan menggunakan apapun juga, saking kecilnya tidak ada lagi alat yang bisa
membelahnya saking kecilnya, dan tentu sudah tidak bisa diindra, dilihat dengan panca indera biasa. Itulah yang disebut dengan atom, ya. Jadi kalau dulu yang pernah belajar eksakta atau IPA, nah, dan di dalam atom ini setidaknya mesti ada 3 unsur, ya. Ada istilahnya proton atau inti atom, ada neutron, ada elektron, ya. Nah, itulah unsur partikel terkecil yang terdiri dari setiap benda yang ada di alam semesta ini, yang menyusun semua hal yang ada di dalam kehidupan kita ini. Lalu kalau kita tadi kaitkan dengan ayat, Allah menyebut amal itu akan dibalas meskipun hanya seberat zarrah. Padahal kan amal kita sebetulnya tidak ada yang seberat zarrah, kan? Lebih besar dari itu. Apa maknanya? Makna kiasa adalah bahwa tidak ada amal yang tidak dibalas. Kira-kira maknanya begitu. Sehingga setiap apa yang kita lakukan, sekecil apapun itu, sesepele apapun itu, semua pasti akan ada ganjarannya. Dan cuma 2. Kalau perbuatan itu baik dapat pahala, perbuatan itu buruk adalah mendapatkan ganjaran. Problem berikutnya adalah apa yang dimaksud dengan perbuatan al-khair, perbuatan yang baik, ya. Siapa yang berhak menentukan ini baik yang tidak baik? Jadi Allah akan membalas setiap perbuatan yang baik. Apa yang dimaksud dengan perbuatan baik? Siapa yang berhak menentukan bahwa ini baik, ini tidak baik, ya. Nah, jadi yang punya otoritas, hak untuk menentukan ini perbuatan yang baik dan yang tidak baik adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Penilaian itu tidak bisa diserahkan kepada manusia, karena manusia pasti akan memiliki perbedaan antara menilai sesuatu itu baik dan tidak baik, ya. Dalam suatu daerah ada sebuah perbuatan dianggap baik, tapi di daerah lain menganggapnya tidak baik. Jadi tidak akan ketemu lalu mana yang baik yang sesungguhnya, gitu ya. Jadi oleh karena itu, kepastian terhadap nilai status sebuah predikat perbuatan tidak bisa diserahkan kepada manusia, karena manusia pasti akan selalu berbeda di dalam menentukan penilaian perbuatan manusia. Karena itu harus kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya malah sering mencontohkan dengan contoh yang sederhana, maksudnya biar kita itu gampang memahami. Misalkan, udah saya pernah contohkan di sini, tapi saya ulang lagi. Orang yang sedang pacaran, ya. Pacarnya ini suka jemput malam minggu, gitu. Dibawa makan-makan, ya. Di sana macam-macam yang dilakukan. Kalau pacarnya ditanya itu, pacarmu baik tidak? Baik banget, ya kan? Setiap malam Jumat saya diboncengin, saya dibawa kemana-mana, berdoa. Saya kata, menurut Allah baik tidak? Tidak baik. Nah, itu contoh ekstrim bahwa perbuatan yang dimaksud baik tidak bisa diserahkan kepada manusia untuk memberikan nilai. Manusia memberi nilai sesuai dengan nilai yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh kita berbeda dengan Allah menilai sesuatu, ya. Begitu pula perbuatan yang buruk, sama. Manusia tidak boleh diberi kewenangan penuh untuk menentukan apakah sebuah perbuatan itu buruk atau tidak. Yang berhak menentukan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jemaah sekalian, oleh karena itu di dalam sebuah kaidah, ulama membuat kaidah agar kita gampang untuk lebih memahami lebih dalam berkaitan dengan perbuatan. Kaidahnya mengatakan al aslu al af'al at-taqayyidu bi ahkam syar'iyyah. Apa maknanya?
hukum asal dari sebuah perbuatan. Jadi perbuatan kita ini asalnya itu aslinya itu harus terikat dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh perbuatan itu diberi nilai kecuali setelah dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-aslu al-af'al at-taqayyidu bi ahkam syar'i. Hukum asal dari perbuatan kita ini terikat dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Artinya segala penilaian kita tidak berdasarkan nafsu kita. Tidak boleh berdasarkan suka atau kita tidak suka. Jangan karena dibenci kita mengatakan tidak baik, ya kan? Hanya gara-gara kita suka kita bilang baik, tidak bisa. Baik dan tidak baik bukan kepada selera kita. Kita suka atau tidak suka. Tapi baik dan tidak baik adalah Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Manusia hanya mengikuti aja. Allah sebut ini baik, kita katakan baik, ya kan? Allah katakan ini buruk, maka kita pun katakan itu buruk. Sampai di sini, maka oleh para ulama dikatakan itulah sebabnya manusia setiap kali ingin melakukan sesuatu atau setelah melakukan sesuatu, dia harus mampu selalu mengevaluasinya, apakah yang ingin atau sudah dilakukan itu sesuai dengan perintah Allah atau tidak. Kalau tidak, segera bertaubat, ya. Karena kalau tidak, maka unsur perbuatan itu pasti akan mendapatkan balasan. Sekiranya melanggar, maka berarti itu balasannya dosa. Jadi setiap kita ingin melakukan sesuatu mesti harus dipastikan dulu, ya, ini boleh atau tidak boleh. Kaitan dengan itu ulama menjelaskan lebih rinci lagi, ya, lebih rinci lagi sehingga nanti kita semakin jelas, ya, pilihan-pilihan perilaku kita itu menjadi semakin panduannya, patokannya, standarnya menjadi semakin rinci. Nah, lalu kemudian ulama menjelaskan bahwa semua perilaku atau perbuatan yang dilakukan oleh manusia pasti akan jatuh dalam salah satu di antara 5 hukum. Nggak ada yang keluar dari situ. Yang pertama adalah hukumnya wajib. Yang kedua hukumnya sunnah. Yang ketiga hukumnya mubah. Yang keempat hukumnya makruh. Yang kelima hukumnya haram. Semua perbuatan kita ini jatuh di antara salah satu di antara 5 ini. Nggak ada di luar itu. Apapun itu, minum teh, ya kan, duduk-duduk, coba cari ini hukumnya apa. Pakai baju putih, pakai baju koko misalkan, pakai kopiah putih, semua pasti ada status hukumnya. Nggak ada yang tidak ada. Kita dituntut untuk mengetahui semua sebelum kita melakukan, supaya kita pastikan yang kita lakukan ini adalah sesuatu yang tidak melanggar. Nah, di antara 5 ini wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Yang paling penting diperhatikan ya wajib. Nah, gitu. Wajib. Jadi di antara 5 ini ada yang mengandung kebaikan, ada yang mengandung keburukan. Yang mengandung kebaikan adalah yang wajib dan sunnah. Yang mengandung keburukan haram dan juga makruh. Maka kita ini harus selalu bisa memastikan yang kita lakukan ini status nilainya itu apa, ya, sehingga nanti kita bisa mempertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah sekalian, kita sedikit ingin mengupas hal-hal yang berkaitan dengan apa yang dimaksud dengan wajib, ya. Secara umum kan definisinya sejak SD sudah hafal. Yang dimaksud dengan wajib jika dilaksanakan dapat pahala, jika ditinggal dapat dosa. Itu definisinya. Manusia ada wajib masker ini. Yang tidak masker itu berdosa ini. Nah, jadi
istilah wajib itu istilah fikih sebetulnya. Nah, itu ada konsekuensinya. Dan ulama sudah membahas semua ini secara rinci. Kapan sebuah perbuatan itu bisa dikatakan wajib? Secara umum sering orang mengatakan setiap perintah itu wajib. Belum tentu. Dalam kaidah fikih itu enggak tentu. Tidak semua yang Allah perintahkan itu atau yang bernada perintah itu adalah wajib. Nah, baik, kita sedikit ingin menjelaskan maksudnya supaya meskipun ini terlalu sederhana, tetapi setidaknya menjadi panduan umum lah ya. Kita maksudnya di dalam beraktivitas ini setidaknya kita sedikit punya standar, punya istilahnya parameter untuk mengukur atau menilai sesuatu yang apa yang kita lakukan. Ini persoalannya kenapa harus dibahas? Kan untuk memastikan bahwa amal kita baik atau tidak, kan gitu. Kan Allah yang menentukan. Kalau baik dan tidak diserahkan kepada kita, masa bodoh kan gitu. Tapi persoalannya adalah jangan sampai kita mengira sesuatu itu perbuatan baik, ternyata perbuatan buruk menurut Allah Subhanahu wa taala. Maka harus dipastikan. Bagaimana cara memastikannya? Kembali kepada kaidah-kaidah yang telah dibuat oleh para ahlinya, para ulama, bagaimana sebuah perbuatan itu bisa ditentukan status hukumnya. Di antaranya pertama kita bahas adalah sesuatu itu dikatakan wajib itu apa dasarnya, ya kan? Secara umum saja. Secara umum memang pembahasan begini kadang-kadang harus diulang-ulang. Secara umum saja bahwa jika Allah atau Rasulullah SAW memerintahkan sesuatu lalu kemudian memberi ancaman jika tidak dilaksanakan, maka itu indikasi bahwa ini wajib. Allah menyuruh kita sesuatu dan Allah menyertakan ancaman jika ditinggalkan. Nah, berarti itu bisa jadi masuk kategori itu adalah perbuatan yang wajib. Sholat diperintahkan, ancamannya banyak, berarti wajib. Puasa wajib, Ramadan perintahnya jelas, ancamannya jelas, berarti wajib, ya kan? Ada perintah-perintah yang lain tapi tidak disertai dengan ancaman. Puasa Senin Kamis, ya kan? Perintahnya jelas, banyak. Hadis menjelaskan tentang bagaimana Nabi memohon agar kita ini rajin melaksanakan, tapi nggak ada ancaman. Kalau orang tidak puasa Senin Kamis nggak ada ancamannya, nggak dibilang, oh nanti loh hati-hati kalau tidak puasa Senin Kamis, ya nggak ada. Beda dengan sholat, ancamannya banyak, ya kan? Nah itu beda. Jadi sama-sama ada perintahnya, tetapi indikasinya berbeda. Satu punya indikasi ancaman, satunya tidak ada indikasi ancaman. Nah oleh karena itu berarti status perbuatannya adalah berbeda. Satu hukumnya wajib, yang satu hukumnya sunnah. Sama dengan sholat qabliyah, ada perintahnya, ya, tapi tidak ada ancamannya. Ini garis besarnya. Nah, dalam implementasinya nanti harus tahu semua. Kita harus tahu semua. Oh ini ada perintah, ada ancaman tidak. Kita tidak perlu lagi membuka-buka di Al-Quran karena buku-buku lama yang sudah dicetak yang memperinci ini sudah cukup banyak. Kalau kita sendiri yang mencari ada perintahnya, ancamannya di mana, susah itu kan. Boro-boro nyarinya kayak gitu. Terjemahannya aja susah kita baca. Boro-boro cari ya. Mana perintah Al-Quran, cari dulu gini, ancamannya apa? Ya mungkin kita enggak akan ketemu ya. Nah, tapi menyangkut tentang hal ini terhadap apa saja sebetulnya ulama sudah menjelaskan semua secara rinci. Makanya tadi kalau saya kajiannya itu kitabnya, saya bilang tadi tidak boleh sandar. Memang agak berat, bukan tinggi, berat. Misalnya judulnya itu kita namanya Al-Fikrul Islamiyah. Apa coba itu? Studi dasar tentang pemikiran Islam, kan? Bagaimana berpikir
Perintah berfikir di dalam Al-Quran kan banyak. Bahkan dikatakan oleh Nabi, berfikir sesaat lebih utama dibanding beribadah sepanjang malam. Berarti perkara berfikir ini perkara yang serius, tapi kan jarang dibahas. Bagaimana ini maksud berfikir? Apa alat yang digunakan untuk berfikir? Akal. Saya tanya lagi, akal itu apa? Bingung lagi kan? Coba. Jadi perintah berfikir itu jelas, tapi kita jarang berfikir. Mengapa? Karena pembahasan ini agak jarang. Nah, makanya saya ada kitab namanya Al-Fikrul Islamiyah, khusus membantah masalah-masalah yang berkaitan dengan bagaimana kita berfikir. Karena berfikir perintah. Allah memberikan kita akal supaya kita bisa berfikir. Nah, itu diantaranya. Ada lagi yang lebih berat dari itu, namanya at-tafkir. Nah, lebih berat lagi itu, ya kan? Ada namanya Nizamul Istima'i fil Islam. Apa mananya? Buku ini membahas tentang status-status perbuatan dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, batasan-batasan mana dalam kehidupan masyarakat, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Kalau masyarakatnya si muslim kafah nggak ada masalah. Problemnya ketika masyarakat kita belum muslim kafah, sehingga ada pilah-pilah, ini boleh, ini tidak boleh, ini penting, tidak penting. Ini harus dibahas secara supaya begini, nanti di akhirat kita ditanya oleh Allah, loh, dari mana Anda mengatakan ini baik? Kan begitu persoalannya. Oh, dasarnya ini, dasarnya ini, dasarnya. Kan nanti yang mengadili kita di akhirat kan bukan hakim dunia, tapi hakim akhirat, Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah lah yang menentukan itu loh, ini yang baik, ini yang tidak baik, ini yang benar, tidak benar. Karena itu segala sesuatu harus dikembalikan kepada nilai yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga penting hal-hal yang begini-gini kemudian dikaji secara mendalam, lebih terinci, sehingga kita paham semua apa-apa yang kita lakukan itu. Banyak ya kitab-kitab berkaitan dengan itu. Ada Nizamul Huqi, ada Nizamul Iqtisadi. Nizamul Iqtisadi khusus membahas tentang masalah ekonomi. Jadi bagaimana ekonomi itu sebetulnya dalam pandangan Islam dirancang. Soalnya panjang dan rinci pembahasan. Nah, ini semua kitab-kitab yang tidak terlalu sering dibahas. Tapi menurut saya itu ya meskipun tidak tuntas, tapi gambaran-gambaran ininya perlu saya kira ya. Jadi menambah sedikit wawasan-wawasan kita berkaitan dengan bahagian-bahagian yang lain yang berkaitan dengan Islam. Nah, jadi seperti itu. Lalu kemudian jadi berdasarkan dengan definisi yang tadi, bahwa semua perbuatan yang masuk kategori wajib tidak bisa ditinggal. Mengapa? Karena ada ancamannya. Karena itu setiap muslim harus paham, harus tahu apa saja yang Allah wajibkan. Kan begitu. Jadi semua yang diwajibkan oleh Allah ini harus dikaji, harus ditahu supaya kita bisa melaksanakannya. Banyak orang tidak melaksanakan kewajiban, di antaranya karena tidak paham. Dia tidak tahu kalau itu sebuah kewajiban. Ya. Nah, kewajiban yang umum yang kita paham kan yang sederhana, yang sholat, ya puasa, ya zakat. Kan sebetulnya tidak hanya itu, banyak kewajiban-kewajiban yang lain. Masuk dalam rumah tangga ada kewajiban orang tua kepada anak, kewajiban suami kepada istri, istri kepada, kan kewajiban semua itu. Kalau statusnya itu wajib, maka harus dilaksanakan, tidak boleh tidak. Jangan bilang saya suami memang sih kewajiban saya begini, tapi nggak usah pakai tapi kan gitu. Kewajiban suami harus dilaksanakan, tidak boleh tidak. Kewajiban istri, saya istrinya tahu, saya sih tahu ini kewajiban saya, tapi, nah jadi tapinya ini jadi masalah gitu. Yang namanya wajib, kalau tidak dilaksanakan konsekuensinya ancaman. Ini persoalannya. Jangan pakai tapi kalau wajib. Jadi wajib itu dilaksanakan sekuat dan semampu yang kita bisa. Ada kewajiban yang berkaitan dengan harta, itu sesuai kemampuan harta. Haji wajib, tapi ada kaitan dengan harta, ya kan? Ada kewajiban yang berkaitan dengan fisik, ya kan? Misalnya sholat berdiri, nggak kuat bisa duduk, itu berkaitan dengan fisik. Dan kewajiban-kewajiban yang lain. Nah, ini kan jadi banyak ternyata kajiannya, banyak cabang-cabangnya yang perlu diperjelas lebih dalam agar kita lebih
mengerti. Intinya adalah setiap muslim fardu ain memahami seluruh kewajiban-kewajibannya terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, baik kewajiban dia sebagai pribadi kepada Allah, kewajiban dia sebagai kepala rumah tangga terhadap anak dan istri, kewajiban kepada yang lain-lainnya. Kalau ini dipahami dengan lebih baik, menurut saya kehidupan masyarakat jauh akan lebih baik sebetulnya. Ya, problem itu muncul karena banyak orang yang tidak melaksanakan kewajiban. Ya, banyak orang yang lalai terhadap kewajiban, sehingga muncul problem-problem di dalam kehidupan rumah tangga. Saya kalau ada yang datang ke rumah, suami istri kadang-kadang agak kurang harmonis, itu gampang ngeceknya itu. Coba Anda cerita ini cerita, itu sebenarnya sederhana. Jadi Anda tidak paham apa yang menjadi kewajiban Anda, lalu kemudian Anda paham tapi Anda tidak berusaha melaksanakannya. Tidak jauh-jauh dari situ-situ saja sebetulnya. Nah, oleh karena itu kalau kita sadar bahwa Allah sudah mengatur sedemikian rupa, ini wajib, maksudnya mutlak dilaksanakan, kan itu pasti ada unsur yang positif di situ. Semua perintah Allah pasti mengandung maslahat. Nggak ada perintah Allah itu yang kemudian mengandung bahaya. Justru sebaliknya adalah mengandung maslahat. Ya. Berapa menit lagi? Iya, untuk membedakan suatu hal yang wajib atau sunnah. Karena saya pernah baca buku bahwa suatu perkawinan itu adalah mengikuti daripada sunnah Rasulullah. Dan secara kebetulan tadi dibahas juga oleh Ustaz, berarti setelah perkawinan itu terjadi, ada kewajiban suami di sini untuk menafkahi istrinya. Apakah di sini ada tingkatan bahwa itu merupakan satu sunnah kemudian setelah dikerjakan menjadi kewajiban? Sementara di dalam surat An-Nisa juga bahwa Allah mengatakan bahwa diciptakannya manusia itu untuk hidup saling berpasang-pasangan, tetapi di situ tidak ada ancaman. Apakah memang suatu perkawinan itu hukumnya sunnah atau wajib, tetapi di dalam pelaksanaan setelah kita melakukan perbuatan sunnah itu tadi ada hukum wajib yang harus kita lakukan? Oke, itu dulu. Pertanyaan yang bagus ya. Jadi kalau kita lihat penjelasan pada rumah tangga nikah, hukum asal menikah itu sunnah. Sunnah bagi orang yang tidak menikah tidak berdosa. Imam Nawawi ulama besar nggak menikah, ya kan? Tapi itu perbuatan yang mulia yang dianjurkan. Memang ada celaan Nabi, bukan ancaman terhadap orang yang jomblo. Ya. Jadi Nabi mencela orang yang hidup tabatul namanya. Jadi hidup menjomblo untuk terusnya. Pokoknya dia mengatakan saya tidak akan mau menikah. Ini dicela oleh Nabi. Nah, karena nikah itu sunnah Nabi, ya kan? Tapi kalau tidak menikah dengan berbagai pertimbangan lain, bukan karena dia mengatakan pokoknya saya tidak mau menikah, maka jatuhnya kan seperti Imam Nawawi, tidak menikah karena memang tidak berdosa bagi orang yang tidak menikah gitu. Jadi hukum menikah itu adalah sunnah. Nah, menarik bahwa setelah orang menikah kok ada kewajiban. Nah, sama. Sholat sunnah, qabliyah itu sunnah, tapi setelah di dalamnya banyak kewajiban. Harus baca Fatihah. Kalau nggak baca Fatihah nggak sah salah sunnahnya kan gitu, ya. Jadi perintah perbuatannya adalah sunnah, tapi dalam melaksanakannya di sana ada sunnah lagi, ada mubah lagi, ada wajib lagi, ada bagian-bagian hukum lagi. Ya, sama dengan itu tadi. Hukum asalnya adalah sunnah, tapi setelah dilaksanakan maka di dalam itu ada hukum-hukum lagi yang mengatur. Di dalamnya ada kewajiban, di dalamnya ada sunnah lagi, ya, di dalamnya ada perbuatan mubah, ya, di dalamnya ada perbuatan haram. Mukul istri tanpa dasar kan haram, kan? Menggauli istri dalam haid haram, kan? Tapi menyayangi istri itu sunnah, dianjurkan oleh Nabi, dapat pahala. Mencumbu istri itu sunnah.
Jadi di dalam pergaulan suami istri mengandung banyak hukum. Tetap jadi 5 hukum ini itu melekat pada semua kemungkinan perbuatan yang kita ingin lakukan. Setiap bagian perbuatan kemungkinannya jatuh ada 5 hukum yang selalu menyertai setiap pilihan-pilihan perbuatan di dalam kehidupan kita. Ya, jadi ini kalau dikaitkan dengan hadis mengatakan an-nikahu sunnati, nikah sunnahku, barang siapa yang tidak mengikuti sunnahku berarti bukan golonganku. Itu penjelasannya agak sedikit panjang karena seolah-olah sunnah yang pertama dengan sunnah yang kedua itu berkaitan, padahal itu tidak terkait. Sebetulnya 2 hal yang berbeda. An-nikahu sunnati, nikah adalah sunnahku, bukan dalam pengertian jika dilaksanakan dapat pahala, jika ditinggal tidak. Sunnati maksudnya adalah risalah daripada Rasulullah SAW, sama dengan statusnya Al-Quran. Ya, jadi nikah itu sunnah jadi pada Nabi. Sama kita katakan Al-Quran dan Sunnah. Sunnah di sini adalah ajaran Islam selain Al-Quran. Mengamalkan Sunnah ada wajib, ada Sunnah, ada makruh, ada haram, ada mubah kan gitu. Nah jadi ini orang sering rancu mengatakan bahwa nikah itu sunnahku, barang siapa yang tidak mengikuti sunnahku maka bukan golonganku, seolah-olah menikah itu adalah wajib. Nah ini salah pengertian. 2 istilah sunnah di situ punya makna yang berbeda. Satu sunnah dalam arti dilaksanakan dapat pahala, ditinggalkan tidak. Satu sunnahnya berarti ajaran Islam selain pada Al-Quran yang wajib diikuti. Siapa yang tidak mengikuti sunnah Nabi dalam arti risalah, ya itu perbuatan yang bisa menjadi murtad karena menolak daripada sunnah Nabi SAW. Nah jadi saya kira seperti itu. Nah lalu kemudian selanjutnya tadi ada perbuatan mubah. Nah ini sedikit kita ini sebetulnya dalam kehidupan sehari-hari kalau kita perhatikan amati, kita itu banyak sekali jatuh pada perbuatan mubah. Ulama meskipun ini tidak berdosa, tapi ulama yang benar-benar warok itu tidak ingin menghabiskan waktu melakukan perbuatan yang mubah karena itu sia-sia. Tapi kehidupan masyarakat umum kita ini semua ini, maksud saya mungkin masih terlalu banyak membuang waktu melakukan perbuatan yang mubah sebetulnya, nggak ada nilainya. Padahal perbuatan sunnah itu nggak akan habis dilakukan meskipun seluruh waktu kita gunakan. Ya, karena itu ulama menyerukan bahwa perbuatan mubah bagi ulama yang benar-benar ulama itu nggak mau mereka membuang-buang waktu untuk memperbanyak perbuatan mubah. Kalau perlu dihindari, karena sunnah ini dan wajib itu sesungguhnya banyak. Makruh dihindari sebisa mungkin, ya. Haram mutlak nggak boleh. Haram mutlak dihindari karena itu ada ancaman jika dilaksanakan. Nah, teman sekalian, ini adalah panduan umum di dalam memberikan kerangka kepada kita untuk beraktivitas dalam kehidupan kita dari pagi, dari sore, dari tidur, dan sampai tidur lagi. Karena semua amal kita adalah dihisab oleh Allah meskipun itu hanya seberat zarrah, tidak ada yang tidak dihisab. Bagaimana kita memastikan bahwa amal kita itu diterima? Tidak lain adalah mengikuti kriteria-kriteria yang telah ditentukan oleh Allah melalui penjelasan para ulama dengan kata wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kajian yang sangat menarik menurut saya. Alhamdulillah nih jamaah gua menggugah nih katanya. Iya, alhamdulillah. Nah, saya begini Pak ya. Jadi sejauh mana nih menunjukkan kesetiaan seseorang terhadap ibu seseorang sampai menyebabkan dia begitu setianya kemudian lari dari kenyataan. Anggap kesimpulannya. Tapi saya ingin jawaban ini bijak dan tidak tidak menunjukkan yang lain. Ini faktor kesetiaan ini saya pikir yang juga harus dilakukan. Saya alhamdulillah jawabannya bisa kapan, bisa belakangan, bisa kalau saya jawab juga apa. Ya, artinya dengan kajian ini kita lebih terbuka perasaan saya ini. Jadi tidak terpaku pada satu masalah, jadi
yang mana kompak lagi insya Allah depan saya membuatkan jadwal bersama Mario difokuskan kita kasih jadwal untuk hari ini ya sesuai dengan promosi yang biasa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh saya jawab nggak usah. Jadi di kesempatan lain ya, di kesempatan lain kita bisa menjawab. Baik, saya kira jemaah sekalian sudah masuk waktu isya. Kita cukupkan dulu talim kita pada kesempatan ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, saya ucapkan jazakallahu khairan kepada guru kita Haji Zakaran. Ya, Allah berikan kepada kita semua banyak ilmu yang tentunya kita perlu tahu. Kita sekarang ternyata yang sederhana itu pun kita perlu informasi. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan di pekan depan. yang cukup menarik. Kita lakukan dengan doa praktis di dalam suasana dalam Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.